Pendapat saya sebagai psikolog, perlu ada persiapan, satu. Kedua, tentu kondisi psikologis memang penting, persiapan bisa dilakukan. Tapi yang paling penting pada saat pandemi ini kan aspek yang tanda kutip terancam adalah kesehatan. Dan kesehatan adalah salah satu kebutuhan manusia yang mendasar ya, secara biologis gitu. Karena kondisi psikologis yang baik juga didukung oleh kondisi biologis yang baik, kesehatan yang baik. Nah, jadi harus dipastikan betul-betul bahwa kebijakan ini memang bisa benar-benar meminimalisir kemungkinan, kan kita nggak bisa menuntut, nggak mungkin ada penyebaran ataupun penularan COVID gitu ya, karena yang kita tahu penyakit ini kan istilahnya penyakit yang bisa kemungkinan ada penularan jika berkerumun. Artinya kalau sekolah itu kan kita berkumpul dengan orang lain yang berbeda keluarga, yang kita tidak tahu bagaimana treatment proteksi kesehatannya di keluarganya gitu kan. Nah, ini kan berarti menghadirkan satu resiko. Nah, resiko ini kan sebenarnya kita bisa kelola sebenarnya. Tapi itulah yang harus dipastikan. Ketika ini menjadi kebijakan nasional, harus dipastikan apakah sudah ada langkah-langkah antisipatif untuk meminimalisir penyebaran tersebut, dan bagaimana langkah-langkah persiapan untuk penanganan konsekuensinya. Jika misalnya katakan ada yang kemudian ada klaster-klaster, karena kita udah lihat ya beberapa yang saya baca, ada beberapa klaster sekolahan yang muncul di Indonesia ketika di beberapa daerah yang dianggap mulai tidak merah ya kondisi kasusnya, itu mulai ada offline, tapi ternyata ditemukan ada klaster. Nah, berarti kan di situ harus dievaluasi ulang apa yang masih sangat kurang. Apakah memang karena resikonya terlalu tinggi, jadi artinya kita tidak perlu memaksakan untuk tatap muka? Atau misalnya ada hal-hal lain yang sebenarnya masih bisa diusahakan supaya anak-anak tetap mendapat kesempatan untuk sekolah tatap muka, misalnya gitu ya. Jadi memang banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Ini tentu dikembalikan lagi kepada sekolahnya sendiri gitu ya, dan juga bagaimana kondisi anak itu yang ketika dibiasakan di dalam keluarga. Karena saya rasa ini kan pembiasaan baru ya, artinya kita berada dalam masa pandemi ini sekitar hampir 1,5 tahun ya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau dilihat dari masanya, durasi yang cukup singkat untuk membiasakan suatu kebiasaan yang baru gitu. Pertama, kebiasaan yang baru. Kedua, bagaimana kita memberikan pemahaman yang tepat dan menanamkan itu sampai anak-anak memang benar-benar paham kenapa dia melakukan ini, kenapa harus pakai masker, kenapa harus cuci tangan setiap saat, kenapa nggak boleh pelukan sama teman saya, kenapa lebih baik salaman dari jauh, artinya misalnya tidak bersentuhan. Kenapa seperti itu? Nah, itu kan membutuhkan waktu untuk betul-betul seragam dalam suatu komunitas. Nah, ini yang sebenarnya secara mindset, secara sikap yang saya sendiri juga tidak bisa memberikan pendapat ya, karena belum ada data juga ya pasti bagaimana sikap kesiapan anak dan keluarga dan juga sekolah dalam menerapkan protokol di masa pandemi ini.